Halo, assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman perlengkapan apa aja sih yang diperlukan menjelang persalinan, terutama untuk calon ibu yang low budget atau yang mau berhemat. Nah, video ini cocok banget. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya berkembang dan bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita di perlengkapan bayi nih. Di sini ada bedong kaos sama bedong kain flanel. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya bedong kaos itu dia melar, adem, jadi bisa dipakai untuk selimut sekaligus ya. Dan kalau misalnya untuk bedong itu lebih adem daripada yang flanel. Kalau flanel ini dia itu hangat. Dan kalau misalnya mau bedong bayi harus yang ukuran lebar. Karena kalau flanelnya kecil untuk bedong itu susah ya. Nanti aku kasih tahu caranya bedong bayi ya teman-teman. Nah, untuk bedong bayi beli 4 sampai 5 piece saja. Nah, kuncinya kalau misalnya memang low budget atau dana sedikit, beli sedikit nggak apa-apa. Yang penting rajin nyuci ya teman-teman. Oke, nah di sini ada selimut topi. Ini kegunaannya kalau misalnya bayinya mau keluar rumah. Bisa untuk imunisasi atau mau posyandu atau mau kontrol ke rumah sakit, ke rumah bidan bisa menggunakan ini. Nah, di sini ada baju-baju bayi tuh. Nah, di sini ada kaos kaki bayi, tangan bayi ya. Ini beli 6 juga sudah cukup ya teman. Beli sedikit juga nggak apa-apa, tapi harus rajin nyuci itu aja. Nah, ini kaos tangan sama kaos kaki. Nah, gunanya apa? Ini itu biar nggak kecakar-cakar ke mukanya bayi. Kan kasihan 2 bulan pertama masih suka usap-usap gitu. Oke. Nah, untuk bajunya di sini ada baju kutung, baju lengan pendek sama baju lengan panjang. Terus di sini ada kaos kutang ya. Nah, untuk berapa piece-nya menyesuaikan aja ya teman-teman, tapi aku saranin jangan terlalu banyak karena apa? Bayi itu cepat besar, apalagi udah 2 bulan ke atas itu udah banyak yang udah nggak kepake, sayang banget kan. Jadi mending beli sedikit. Aku belinya ini kalau untuk kutung aku cuma beli 3 piece, untuk lengan pendek aku beli 6 piece, untuk lengan panjang aku beli 3 piece. Jadi kuncinya tetap rajin cuci. Nah, kalau untuk merek aku saranin yang lebih bermerek sedikit ya, seperti ini misalkan Libby. Nah, untuk Libby itu kayaknya dia itu adem, terus halus dan gak berbulu gitu loh teman-teman nih. Nah ini itu dari anak pertama sampai anak ketiga, jadi usianya ini kurang lebih 4 tahun. Karena anak pertama aku sekarang 4 tahun ya. Jadi dia itu gak melar, terus warnanya juga masih bagus. Jadi kalau misalnya ada saudara yang butuh baju, jadi kan kita bisa hibahin ya. Nah, kalau ini baru 4 bulan udah ada yang melar gitu teman-teman. Ini tuh harganya sekitar 8 ribuan ya, udah satu set. Nah, kalau yang ini harganya 20 ribuan, 25 kalau nggak salah ya dulu. Nah, terus untuk kaos kutangnya beli 6 piece saja yang untuk ukuran kecil karena bayi cepat besar ya. Nah, untuk lengan panjang beli 3 piece. Kalau misalnya baju aku lebih saranin yang kayak Libby, velvet itu ya teman-teman ya. Jadi lebih awet. Sini itu ada kupluk bayi. Ini kupluk bayi sama ini ada celemek bayi, ada air liur buat air liur. Nah, ini ada 2 nih teman-teman. Yang satu yang pakai tali sama yang pakai kancing. Nah,
aku saranin sih lebih pakai yang tali ya, karena tiap bayi itu beda-beda beratnya. Ada yang lehernya besar, ada yang kecil. Nah, kalau ada talinya kan kita bisa longgarin, bisa lebih cengin. Nah, kalau misalnya dia pakai kancing, nah kalau kancing, kalau misalnya bayinya besar, kancingnya cuma segini. Nah, kalau misalnya bayinya besar, udah nggak muat ini teman-teman. Nah, kalau ini kan bisa dipakai lama. Ini juga usianya 4 tahun. Kapas bulat ini bisa dipakai untuk perawatan tali pusat atau untuk bersihkan pup bayi. Ini kalau namanya di kesehatan tuh namanya cucing ya teman-teman. Nah, alatnya itu ada tutupnya, jadi biar nggak terkontaminasi sama yang lainnya. Jadi ini tempatnya disterilin dulu, apalagi untuk bayi baru lahir ya. Jadi tempatnya ini disterilin dulu. Nanti kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, untuk kapasnya nanti kita masukinnya ke tempat yang wadah seperti ini teman-teman. Kalau misalnya nggak punya juga nggak apa-apa, nggak harus beli, kita bisa pakai mangkok yang ada tutupnya. Terus di sini kapasnya sudah masuk, kita tinggal kasih air mendidih. Nah, seperti itu. Kalau misalnya udah dikasih air mendidih, kita tinggal tutup. Nah, kita kan bisa menggunakannya untuk cebok atau misalnya waktu bayi pup. Kalau misalnya kulitnya sensitif, nggak bisa menggunakan tisu basah, ini bisa banget. Nah, saat itu untuk mengganti tali pusatnya bayi. Jadi kurang lebih seperti ini. Terus di sini ada cotton bud untuk membersihkan telinga, hidung atau bagian-bagian yang lain. Terus di sini ada baby bath hair and body, jadi satu. Kalau misalnya pengen praktis, ada juga kan beberapa merek yang sampo dan sabunnya jadi satu. Nah, terus di sini ada baby oil. Baby oil ini kalau misalnya kita mau membersihkan bagian sulit seperti bagian telinga, kita kan masukkan baby oil dulu sama kapas ya teman-teman. Nah, di sini ada minyak telon. Terus ada juga waslap. Ini perlengkapan mandinya, ada waslap. Terus di sini ada perlak besar ya. Nah, ada handuk. Nah, yang terakhir ini ada pampers sekali pakai. Aku saranin menggunakan pampers untuk yang ibu-ibu muda yang baru banget punya bayi. Aku saranin menggunakan pampers sekali pakai, karena apa? Kalau misalnya kita menggunakan popok, cuci, itu tergantung mood. Terus yang cuci juga siapa. Terus belum lagi kalau misalnya cuacanya kurang mendukung, mendung. Nah, itu kan harus ekstra menggunakan tenaga. Terus belum lagi harus beli yang banyak. Memang hemat, tapi kan jadi banyak pengeluaran untuk kain. Jadi apa sih? Nah, kalau misalnya ibu muda, aku saranin menggunakan pampers yang sekali pakai ya. Jadi tinggal kalau misalnya udah waktu ganti tinggal buang. Karena apa? Waktu pertama kita melahirkan pasti badan itu capek banget, rontok segala macam. Nah, kalau misalnya pakai popok kain, kalau misalnya bayi pipis, baju bedongnya udah basah semua, kita udah harus nyuci. Nah, kalau misalnya ada yang bantuin ya alhamdulillah, kalau nggak ada kan kita juga yang harus nyuci. Belum lagi badan sakit, anak nangis. Nah, aku saranin mending pakai pampers ya teman-teman. Untuk bak mandinya aku rekomendasiin yang nggak ada bantalannya ya, yang datar seperti ini teman-teman. Ini bisa kepake sampai dia besar. Kalau misalnya ada bantalan pantatnya itu kan, kalau misalnya dia besar itu kehalang banget. Jadi aku saranin yang datar seperti ini. Di sini udah ada pompa elektrik. Nah, ini dari anak pertama ini. Jadi sekarang udah 4 tahun. Nah, di sini ada botol ASI bebas ya. Terus di sini ada
kantong ASI sama spidol. Jadi gunanya spidol ini untuk tulis tanggal berapa kita perahnya. Jadi biar tahu kalau misalnya pingin ngasih ASI perah, jadi kita dahulukan yang lama dulu. Nah, di sini ada apron. Apron menyusui ini barang yang disepelekan tapi sebenarnya berguna banget ya, apalagi kalau misalnya tinggalnya sama keluarga. Nah, jadi misalkan ada keluarga, tiba-tiba ada yang masuk, terus tiba-tiba ada tamu, jadi kita bisa menggunakan apron ini tanpa payudara kelihatan, teman-teman. Nah, terus yang sebelah sini ada gendongan. Jadi kalau misalnya dedeknya nggak mau ditidurin, maunya nyusu sambil gendong, di sini ada. Nah, kebetulan ada dua ya. Di sini ada gendongan jarik sama gendongan kaos. Nah, aku lebih suka gendongan kaos karena langsung slup gitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nih, langsung masuk aja. Nah, kalau misalnya gendongan kaosnya ini tergantung sama berat badan ibu. Jadi menyesuaikan. Jadi aku kebetulan belinya itu menyesuaikan BB ibu. Nah, kalau jarik ini pasti semuanya Indonesia pasti pakai ini kan ya. Jadi aku beli jarik ini kalau misalnya orang lain pengen gendong. Sementara kalau aku sendiri juga jarang pakai jarik ya kalau nggak benar-benar kepepet. Nah, untuk perlengkapan ibu di sini aku punya baju model resleting nih. Kalau misalnya teman-teman pengen yang model kancing juga bisa, nggak apa-apa, bebas ya. Dan di sini ada, kebetulan aku punya stagen atau boleh gurita, boleh korset lebih gampang. Di sini kebetulan aku punya stagen. Dan ini celana dalam, ini bra, terus yang ini pembalut. Nah, di sini aku punya jarik atau rok juga bebas ya, teman-teman. Nih. Nah, untuk branya kalau misalnya nggak harus bra menyusui, misalnya seperti ini kebetulan karena aku memang punya. Nah, kalau misalnya mau pakai bra yang biasa juga nggak apa-apa. Terus kalau misalnya branya nanti biasanya kan kalau misalnya hamil badan kita kan melebar. Nah, melebarnya itu biasanya kan ukurannya udah mulai naik nih. Nah, tips nih buat teman-teman, kalau misalnya branya udah nggak muat lagi, jangan dibuang, sayang banget. Nah, di sini kita beliin aja namanya konektor. Nah, konektor itu seperti ini nih, teman-teman. Nah, jadi itu dia perlengkapan untuk ibu. Untuk tempat tidurnya ini pakai tempat tidur yang terpisah ya sama kurungan. Nah, kurungannya seperti ini nih. Aku belinya dulu 50.000. Ini besar. Terus ini besinya juga besar jadi awet. Nah, yang bikin nggak awet itu yang ujungnya sini nih. Nih. Nah, ujungnya ini sering keluar nih, teman-teman. Jadi tajam kan. Nah, besinya itu tajam. Nah, ini aku tambal. Nah, jadi dalamnya besinya itu dikasih sedotan dulu, terus dilipat, habis itu dikasih kain. Jadi biar nggak tembus lagi besinya. Ini tinggal tarik aja gini. Nah, ini besar banget nih. Nah, seperti ini nih. Kurang lebih seperti ini ya. Nih besar banget nih. Nah, kalau tempat tidurnya ini terpisah. Kenapa aku belinya terpisah? Karena ini itu bisa dipakai sampai dia lumayan agak besar. Jadi sekaligus ini buat dia tummy time atau tengkurap dari bayi ya. Makanya aku belinya terpisah. Untuk perlengkapan mencuci di sini ada sabun pakaian ya yang cair. Aku rekomendasi yang cair karena kalau misalnya pakai yang bubuk nanti takutnya dia belum larut ya, jadi nanti bisa nempel ke bajunya bayi kita. Terus untuk perlengkapan cuci
botol atau cuci pompa. Di sini ada sabun cuci piring yang cair bebas ya teman-teman. Terus ada tempat bersih, terus spons mencucinya. Nah, yang terakhir ini ada jemuran payung ya. Jadi ini lebih hemat tempat. Terus pakai besi. Kalau misalnya yang plastik, meskipun plastiknya tebel, itu kurang kuat ya teman-teman, karena aku dulu sempat pakai plastik yang tebel, harganya mahal, tapi tetap aja cuma bertahan beberapa bulan aja. Nah, kalau ini lebih awet. Ini usianya juga hampir 4 tahun. Untuk yang lain-lain di sini ada tisu kering, tisu basah, termometer. Ini tuh penting banget ya teman-teman untuk mengukur suhu bayi. Ini itu penting banget. Jadi kita nggak bisa menggunakan tangan. Ini gunting bayi. Nah, gunting bayi bisa yang pakai yang biasa, nggak harus yang khusus bayi ya. Kalau yang khusus bayi itu kan mahal ya. Kebetulan aku memang punya, dan ini itu kepakainya sebentar karena kurang tajam menurut aku ya. Jadi lebih baik menggunakan yang gunting kuku biasa. Nah, itu dia tadi teman-teman, perlengkapan apa aja sih yang diperlukan untuk bayi yang memang diperlukan banget. Terus untuk teman-teman yang memang punya dana minim atau low budget dan untuk berhemat, nah video ini cocok banget nih. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.